Daryl menolak keras kalau Farah dekat dengan laki-laki lain selama perempuan itu masih berhubungan dengan dirinya. Memang tak ada perjanjian tertulis mengenai hubungan mereka. Hanya saja, Daryl lebih posesif kalau urusan Farah dengan laki-laki lain. Bagi Daryl, cukup Jessie yang diam-diam menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Tapi tidak untuk Farah. Obsesi untuk kedua perempuan itu tentu berbeda. Jessie sebagai calon istri yang dicintai, dan Farah sebagai pemuas birahi, yang tentu timbal baliknya tak main-main masalah materi. Hanya berteman juga tidak boleh? Tanya Farah lagi, berusaha bernegosiasi. Aku tidak mempermasalahkan kamu kalau memang tak bisa kemari, tidak menginap di sini, ataupun tidak berkabar selama seminggu seperti kemarin. Tapi aku juga perlu berteman kan? Bertemanlah dengan perempuan, jangan laki-laki. Apalagi dengan laki-laki yang kamu ajak minum di kedai kopi itu. Jangan berhubungan lagi dengan dia, oke? Farah mendengus kesal. Memangnya kamu kenal dengan laki-laki yang aku ajak minum kopi itu? Kenapa sampai melarangku untuk dekat dengan dia? Daryl bergeming, bingung juga harus jawab bagaimana. Farah saat itu tak tahu kalau ada Daryl di seberang jalan yang melihat dirinya bersama Arion. Aku tidak kenal, bantahnya. Siapapun itu, yang jelas dia laki-laki. Mana tahu kalau lama-lama kalian malah jadi dekat. Kali ini Farah memilih untuk mengalah. Daripada ribut dengan Daryl, ia lebih memilih untuk berganti pakaian. Lagi pula saat ini sudah kepalang tanggung menjadi pacar simpanan Daryl. Jadi nikmati saja. Farah melengos, lalu melangkah ke walk-in closet dan menanggalkan pakaiannya. Lalu menggantinya dengan baju oversize. Daryl ikut menyusul. Baru saja Farah hendak melangkah pergi karena telah selesai mengganti pakaiannya, namun langkahnya itu ditahan oleh Daryl. Kamu ngambek, selidik Daryl. Enggak, kenapa harus ngambek? Karena aku melarang kamu berteman dengan laki-laki tadi, jelasnya. Kalaupun aku melanggar aturan itu, pastinya kamu langsung tahu kan? Bukannya semua informasi tentangku bisa kamu dapatkan semudah menjentikkan jari. Farah menjentikkan jarinya tepat di depan wajah Daryl. Daryl pun jadi cengengesan, lalu dengan gemas ia menarik kedua pundak Farah hingga tubuh perempuan itu menempel di dadanya. Langsung saja ia peluk dengan erat, sambil tangannya meraba halus rambut hitam panjang milik Farah yang masih tergerai. Jangan ngambek, nanti hasil treatment di klinik kecantikannya jadi gak kelihatan. Malah jadi makin keriput loh, goda Daryl. Kalau aku keriput, tugasku sebagai sugar baby apa langsung selesai? Tanya Farah di dada Daryl. Daryl berdejak. Aku sudah bilang tadi, gak masalah untuk kulit kamu yang dengan perawatan ataupun tidak. Yang penting, servisnya memuaskan, potong Farah langsung. Nanti setelah kamu menikah dengan tunanganmu, apa masih perlu diservis olehku? Kita lihat nanti, jawab Daryl. Untuk sekarang apa boleh minta uji coba servisnya lagi? Daryl memberi kode, yang sudah pasti akan selalu ia minta pada Farah. Maaf, kali ini aku minta dispensasi dulu. Dispensasi? Farah lantas melepas pelukan mereka, hanya memberi kerlingan mata, dan lalu melangkah pergi dari walk-in closet. Hei, kenapa pergi? Kamu belum jawab, teriak Daryl. Aku sedang datang bulan, Farah tak kalah berteriak, bahkan lebih kencang agar Daryl bisa mendengar suaranya yang telah keluar dari kamar tersebut. Daryl menyusul Farah untuk keluar dari kamar, dan mendapati perempuan itu tengah mengikat rambut panjangnya. Farah pun melangkah ke dapur dan mengambil buah apel juga pisau, hendak mengupas buah apel tersebut. Kapan mulai datang bulan? Kemarin masih belum kan? Tanya Daryl saat telah berdiri di samping Farah. Tadi pagi, jawab Farah.
Selesainya berapa lama? 5 hari paling cepat, ujar Farah sambil menyuapi Daryl buah apel yang telah ia kupas dan potong. Daryl mengunyah buah apel yang telah masuk di mulutnya tersebut, sambil duduk lemas di kursi yang ada di kitchen bar. Padahal aku semangat banget datang kemari sepulang dari kantor, apalagi sampai meminta Jeffrey untuk membawa boneka sebesar ini. Tapi ternyata rasa kecewa terpampang nyata di wajah Daryl. Karena ternyata lawan tunggalnya sedang berhalangan. Jadi gak ikhlas kasih boneka raksasa itu, selidik Farah. Daryl nyengir dan memamerkan gigi-gigi rapinya. Ikhlas dong, ya gak ikhlas kalau lagi pengen, tapi kamunya lagi gak bisa. Puasin kamu gak cuma lewat itu kan? Farah meletakkan buah apel yang ia kupas, lalu meraih buah pisang. Dan memegang buah pisang tersebut dengan gerakan sensual. Perlahan Farah mengupas kulit pisangnya dan memasukkan buah pisang tersebut ke mulutnya, tak kalah dengan gaya lebih sensual, seakan ia menikmati betul buah tersebut di mulutnya. Pikiran Daryl sudah tak karuan melihat adegan erotis Farah dengan contoh buah pisang tersebut. Membayangkan miliknya yang dinikmati oleh Farah langsung. Aku mau, ucap Daryl dengan semangat. Mau pisang atau mau seperti buah pisang? Daryl mengedipkan satu matanya pada Farah, menunjuk dengan telunjuknya ke bagian bawah juniornya yang jadi menegak akibat melihat Farah memakan pisang tadi. Farah pun menyudahi makan pisangnya dan menarik Daryl agar berdiri, sementara Farah bersimpuh di bawahnya dan melaksanakan tugasnya. Keahlian Farah tak usah diragukan lagi. Daryl sampai dibuat mermelek hingga melenguh tak karuan olehnya. Kegiatan mereka pun sampai berpindah-pindah tempat. Baru saja pindah ke sofa, namun suara deringan telepon masuk tiba-tiba mengganggu kesenangan mereka. Farah menghentikan kegiatannya dan mendongak ke arah Daryl. Angkat dulu teleponnya. Nanggung sayang, Farah memutar bola matanya, lalu mengikuti kemauan Daryl untuk tetap melanjutkan kegiatannya. Tapi suara deringan telepon milik Daryl itu terus-terusan berbunyi, mengganggu kegiatan nikmat mereka. Daryl berdecak kesal, lalu meminta Farah untuk menghentikan kegiatannya. Aku angkat telepon dulu, ucapnya dan dibalas dengan anggukan kepala Farah. Daryl meraih gawainya yang ia letakkan di kitchen bar tadi, sebelum Farah memberikan servis barusan. Diliriknya nama yang tertera di layar gawainya, dari Lisa sekretarisnya. Halo, sapa Daryl. Halo Pak, anu apa Lisa? Daryl bingung. Ada apa lagi sekretarisnya ini menelepon? Padahal tadi sebelum ke apartemen Farah, Daryl telah memberikan tumpangan pada Lisa untuk mengantarkan sekalian pulang. Anu Pak, aduh saya harus mulai dari mana ya Pak? Lisa tampak kebingungan sendiri. Tak hanya ia yang bingung, tapi Daryl yang mendengar pun malah lebih bingung. Kalau kamu masih bingung begitu mau mulai ngomong dari mana? Lebih baik telepon nanti saja ya, saya lagi sibuk ini, ganggu aja sih. Pak, ini penting demi masa depan saya, Pak. Daryl menghela nafasnya, sambil kemudian menggelengkan kepalanya. Apalagi pakai masalah masa depan, sebenarnya kamu mau bahas apa? Gini Pak, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Barusan waktu Bapak antar saya pulang, Bapak dan Ibu saya ternyata lihat, termasuk para tetangga. Mereka menarik kesimpulan sendiri kalau Bapak ini adalah pacar saya. Dan orang tua saya sudah terlanjur bilang ke tetangga kalau saya punya pacar orang kaya yang naik mobil mahal. Sudah saya jelaskan ke mereka kalau bapak ini atasan saya di kantor. Tapi mereka masih kekeh tidak percaya dan malah meminta bapak untuk datang kemari. Saya harus bagaimana ini Pak? Liz, kamu jangan aneh-aneh. Kamu tinggal jelasin ke mereka kalau saya memang atasan kamu. Bila perlu, kamu tunjukin bukti ke mereka saya itu siapa. Tunangan saya yang mana, biar mereka percaya. Daryl mendengus kesal. Saya lagi sibuk, Liz. Masa kamu telepon saya cuma mau sampaikan hal begini saja? Udah ya. Daryl lantas menutup sambungan telepon. Gara-gara kesal karena ditelepon untuk urusan tidak penting tadi. Tahu-tahu si junior milik Daryl sudah lemas saja. Ah, sial. Umpat Daryl sambil menatap nanar ke bawah.